Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Ketemu lagi dengan Master Ong sekarang di video ini yang kita akan bahas tentang arah yang hoki atau rezeki untuk semua show pada tahun 2026 ketika show kuda api berkuasa ya. Jadi kita akan lihat kira-kira ini arah yang paling bagus itu di mana, termasuk arah kemakmuran, arah-arah keberuntungan dan sebagainya gitu ya. Tapi sebelumnya Master Ong mengharapkan dukungannya dengan melakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol lonceng ya. Itu sangat penting karena ini hanyalah satu dari sekian banyak video yang nanti akan diupload oleh Master Ong. Dan semoga juga semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberlimpahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah ya, sehingga bisa selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita lanjutkan, tentu saja kita nonton yang satu ini. Kita tadi sedikit intro ya. Nah, kita hari ini mau bahas tentang arah Feng Shui yang terbaik untuk tahun 2026 untuk semua show. Jadi 12 show ya. Nanti kita akan bahas satu-satu arahnya yang terbaik di arah mana ya, sehingga bisa dipakai untuk aturan-aturan Feng Shui. Misalnya untuk meja kerja ya, atau tempat tidur dan sebagainya, dan juga arah-arah hoki lainnya lah ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, ini akan kita bahas di dalam video ini. Jadi arah Feng Shui itu maksudnya adalah arah yang frekuensi energinya yang terbesar, yang membawa energi hoki tentunya ya, kepada setiap masing-masing show. Jadi masing-masing show itu punya perbedaan-perbedaan, karena setiap show mempunyai elemen, mempunyai kekuatan energi yang berbeda-beda ya, sehingga perlu ada penyesuaian setiap tahunnya tentang arah ya, arah yang seperti apa, kemana gitu ya. Itu sangat penting ya. Nanti juga kita ada video yang membahas tentang warna ya dan sebagainya ya, seperti setiap tahun yang Master Ong lakukan. Kemudian juga sebenarnya Master Ong juga sudah sedang melakukan satu event, yaitu untuk Ciswa atau ruatan untuk show ya. Jadi 12 show, ruatan untuk 12 show nanti untuk menjelang penggantian tahun dari tahun ular ke tahun kuda di 2026 ya, yang sekarang sudah berlangsung untuk ritual yang kedua. Jadi bagi sahabat-sahabat Master Ong yang sudah menjadi klien Master Ong, itu sudah diinfokan dan sudah diberitahukan. Namun bagi yang belum, mungkin silakan kalau misalnya ingin konsultasi lebih dahulu sehingga nanti bisa masuk di dalam grup Master Ong gitu ya. Oke, jadi kira-kira sudah paham ya tentang kegunaan daripada arah Feng Shui ini gitu ya. Jadi bagi yang mungkin butuh untuk misalnya ngatur meja kerja ya, meja kerja di kantor dan sebagainya ya, tempat tidur dan sebagainya ya, dan arah-arah Feng Shui lainnya ya, tentu saja untuk meningkatkan hokinya kita di tahun 2026. Nah, seperti biasa ya, kita akan bahas ini sudah Master Ong hitung ya. Jadi Master Ong tidak menggunakan tarot kalau untuk ini, karena ini ada hitung-hitungannya, ada hitung-hitungan Feng Shui-nya mengenai tentang arah Feng Shui ini gitu untuk masing-masing show. Nah, show pertama yang akan kita bahas adalah mungkin kita ini dulu ya. Jadi tahun kuda atau tahun kuda tahun 2026 itu adalah kuda api ya, yang sifat energinya adalah yang. Nah, energi kuda api ini energinya bergerak dengan cepat ya. Jadi sifatnya ada bergerak dengan cepat, kemudian satu apa ya istilahnya, perubahannya juga cepat ya, dan penuh dengan perubahan gitu ya. Jadi perubahannya sangat cepat ya, seperti kobaran api yang bergerak dengan cepat, berubah dengan cepat gitu ya. Jadi tahun depan itu butuh memang satu kondisi di mana kita itu harus berada dalam kondisi frekuensi yang sama ya. Jadi kita nggak bisa malas-malasan, nggak bisa nunda-nunda. Jadi kita harus bergerak seperti api juga, yang cepat berkobar ya, cepat gitu ya. Nah, tentu saja kita harus menyiasatin juga, jangan cepat berkobar nanti cepat padam. Ya, jadi harus punya siasat-siasat juga, oke? Nah,
Sekarang ini kita akan bahas tentang sio tikus ya. Jadi buat sahabat-sahabat Master Ong yang sio tikus ya, di manakah arah keberuntungan yang terbaik di tahun 2026 nanti ya. Jadi tahun 2026 atau tahun kuda api ya, sio tikus itu arah keberuntungannya adalah di utara dan tenggara. Jadi arah utara dan tenggara. Ini adalah arah keberuntungan. Kemudian arah kemakmurannya adalah barat laut ya. Dan kemudian arah kesehatannya adalah timur ya. Jadi kesehatan tentu sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya kita memposisikan misalnya tidurnya kita ya, tentu saja itu bagus sekali kalau misalnya bisa di arah yang kesehatan tadi. Ya demikian juga misalnya arah kemakmuran bisa dipakai untuk meletakkan kelengkapan-kelengkapan atau alat-alat feng shui yang untuk menarik energi positif di arah ini gitu ya. Kemudian arah keberuntungan ya, arah keberuntungan itu adalah utara dan tenggara. Nah, tahun 2026 ini ya tahun yang cepat. Jadi kalau misalnya kita ingin hoki kita bagus buat sio tikus ya, buat sahabat Master Ong yang sio tikus, maka harus punya satu gerakan yang cepat. Jadi kalau mau ngambil keputusan harus cepat. Tapi tentu saja cepat bukan berarti asal-asalan ya. Jadi cepat artinya harus cepat dan tepat. Harus benar-benar dipikirkan tapi cepat gitu ya. Jadi jangan apa istilahnya, jangan menunda-nunda ya. Kalau menunda-nunda itu berbahaya. Jadi intinya buat sahabat masalah yang sio tikus tahun depan itu harus bergerak dengan cepat tapi terukur. Tapi maksudnya sudah dipikirkan dengan benar-benar gitu ya. Jadi tidak asal-asalan ya, dan tidak boleh malas-malasan, artinya jangan menunda-nunda ya, karena sio tikus juga termasuk sio yang ciong tahun depan ya. Jadi kalau menunda-nunda nanti menjadi satu masalah tersendiri. Oke, demikian untuk sio tikus. Kita lanjut ke sio selanjutnya adalah sio kerbau. Nah, sio kerbau arah keberuntungannya adalah timur laut ya, jadi timur laut ya. Nanti kalau misalnya mau tahu arah itu pakai kompas ya. Sekarang di HP semua juga ada ya, aplikasi juga ada. Nah itu bisa ditaruh kemudian dilihat arah keberuntungannya adalah timur laut. Kemudian arah kemakmurannya adalah selatan ya. Dan seterusnya adalah arah kesehatan adalah utara ya. Nah kuda dan kerbau sebenarnya kurang harmonis ya. Jadi tahun depan ini kuda dan kerbau sebenarnya ada crash lah ya. Ada something lah ya, karena memang kurang harmonis gitu. Nah makanya kalau misalnya merasa lemah energinya, maka harus menggunakan arah selatan ya untuk memperkuat energi spiritual. Jadi sahabat Mas Ong yang bersio kerbau, kalau ingin memperkuat spiritualnya itu gunakanlah arah selatan ya. Dan ya mungkin nanti kita bahas ya di masing-masing sio ya, karena ini kan hari ini kita tidak bahas terlalu mendalam ya. Jadi nanti habis video ini ada video-video selanjutnya, nanti itu ada bahas secara detail masing-masing sio gitu ya. Nanti silakan ditonton. Ya intinya sio kerbau arah keberuntungannya adalah timur laut, kemudian arah kemakmuran adalah selatan, arah kesehatan adalah utara ya. Untuk memperkuat kekuatan spiritualnya gunakan arah selatan ya. Nah selanjutnya kita akan lihat sio macan ya, sio macan. Jadi buat sahabat Mas Ong yang sio macan, arah keberuntungan sio macan itu adalah timur laut dan timur ya. Kemudian arah kemakmuran adalah tenggara. Sedangkan arah kesehatan adalah barat daya ya. Nah, tahun depan 2026 secara energi sebenarnya sangat mendukung untuk sio macan, untuk sahabat-sahabat Mas Ong yang sio macan ya. Tetapi harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang ya. Jadi harus benar-benar jeli melihat peluang sehingga memanfaatkan peluang sehingga bisa mendapatkan satu benefit dari tahun 2026 ya. Nanti detailnya di video tersendiri ya tentang sio macan. Nah, intinya adalah arah keberuntungan timur laut dan timur, dan kemudian arah kemakmuran adalah tenggara, sedangkan arah kesehatan adalah barat daya ya untuk sio macan. Oke. Dan selanjutnya sio yang selanjutnya adalah sio kelinci. Sio kelinci ini sebenarnya tahun depan itu bagus banget ya. Tapi sio kelinci juga ada crash juga ya. Nanti ada di masing-masing video. Nah, karena itu sio kelinci juga harus bisa memanfaatkan energi dari api untuk memperkuat keberuntungan ya. Tapi lebih kepada arah sosial atau arah hubungan antara sesama. Nah,
Arah keberuntungan untuk Sio Kelinci itu adalah timur dan selatan. Kemudian arah kemakmuran adalah arah barat, ya. Dan arah kesehatan adalah tenggara, ya. Jadi kalau misalnya bingung nih kegunaannya apa sih arah-arah ini, ya, silakan konsultasikan gitu ya dengan ahli-ahli Feng Shui, ya, atau tapi intinya sebenarnya ini adalah adjustment terhadap energi, ya, sehingga kita di tahun depan itu bisa mendapatkan dukungan energi yang bagus dan benefit yang bagus, ya, gitu dalam hidup kita. Itu untuk Sio Kelinci. Selanjutnya adalah Sio Naga, ya. Sio Naga arah keberuntungan adalah tenggara, ya. Kemudian arah kemakmuran adalah utara. Sedangkan arah kesehatan adalah timur laut, ya. Nah, Sio Naga memang tahun depan ini sangat banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan, ya. Dan karena memang tahun depan adalah bergerak dengan begitu cepat, ya, tentu saja juga harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, tapi terukur gitu ya, dan kemudian bisa memanfaatkan peluang-peluang untuk ekspansi dan peluang untuk proyek baru, ya. Nah, Mas Ong ulang lagi ya, untuk Sio Naga arah keberuntungan adalah tenggara, arah kemakmuran adalah utara, arah kesehatan adalah timur laut. Oke. Selanjutnya untuk Sio Ular, ya, Sio Ular. Sio Ular tahun depan arah keberuntungan adalah selatan, kemudian arah kemakmuran adalah tenggara, ya. Sedangkan arah kesehatan adalah barat laut, ya. Nah, Sio Ular ini tahun depan ini lumayan hubungannya dengan Sio Kuda itu bagus gitu ya, relationship-nya, harmonisasi energinya tuh lumayan bagus. Jadi Sio Ular bisa dikatakan juga bisa mendapatkan satu nilai keberuntungan, energi keberuntungan di tahun depan, ya, yang bagus gitu. Nanti kita lihat ya kupasannya di Sio tersendiri masing-masing gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke Sio selanjutnya setelah Sio Ular, ya, kita saksikan sedikit intro dari Master Ong tentang produk Master Ong yang berikut ini. Jadi ini ada satu produk yang ingin Master Ong perkenalkan buat sahabat Master Ong, ya, yang luar biasa yang Master Ong kerjakan beberapa tahun ini. Ini adalah parfum aura, ya. Jadi parfum aura ini adalah untuk membooster aura hoki kita, ya. Jadi parfum ini banyak kegunaannya, ya. Jadi ini bisa menjadi media untuk menarik uang, keuangan, ya, dan itu ada tata caranya. Jadi ini salah satu karya yang Master Ong lakukan selama ini, ya, ketika melakukan banyak ritual atau apa semacam istilahnya meditasi dan sebagainya, sehingga terciptalah parfum aura ini, ya. Jadi bagi sahabat Master Ong yang ingin punya parfum aura ini, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot, ya. Harganya terjangkau dan ini bisa dipakai dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, selain ini juga ada satu hal yang juga bisa membantu untuk mengatasi ciong adalah seperti misalnya kita ikut di dalam buka aura, ya. Jadi buka aura bisa membantu untuk mengatasi ciong, ya. Selain untuk mengatasi ciong, ya, tentu saja buka aura juga bisa meningkatkan hoki kita, rezeki kita, menghilangkan hambatan. Jadi buka aura tidak hanya buat mereka yang ciong, ya, sebenarnya buat semua orang, ya. Jadi mereka yang dibilang hoki juga kan belum tentu semua jalannya baik, ya. Ya, walaupun misalnya kita di depan ini pasti kita dapat uang, kita perlu tuh jalan kan, jalannya belum tentu mulus, ya, belum tentu semuanya lancar. Nah, karena itulah kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kekuatan diri kita, sehingga kita bisa istilahnya mendapatkan satu keberuntungan di dalam kehidupan kita dengan cara buka aura. Dan Master Ong juga membuka kesempatan buat sahabat Master Ong yang ingin buka aura, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot. Oke? Nah, kita lanjutkan. Sio selanjutnya adalah Sio Kuda, ya. Sio Kuda ini arah keberuntungannya adalah selatan, ya, selatan. Kemudian arah kemakmuran adalah timur, ya. Sedangkan arah kesehatan adalah tenggara, ya. Nah, Sio Kuda adalah Sio yang termasuk hoki, namun juga termasuk Sio yang ciong, ya. Karena memang ketika Sio Kuda berkuasa, maka Sio itu juga termasuk yang ciong. Nah,
Yang penting adalah tahun depan itu jangan terlalu buru-buru. Ya, malah Shio Kuda dia suruh, kan Shio Kuda itu geraknya kan cepat ya, malah harus lebih istilahnya lebih teliti dan harus lebih istilahnya itu bisa menahan diri malah tahun depan ya. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu sehingga terlalu berlebihan gitu ya dalam menyikapi sesuatu sehingga itu akan membawakan keburukan dalam kehidupan. Nah, jadi arah keberuntungannya adalah selatan, kemakmuran adalah timur, arah kesehatan adalah tenggara untuk sahabat Master Ong yang bershio kuda ya. Selanjutnya adalah shio kambing ya. Shio kambing arah keberuntungan adalah barat daya. Kemudian arah kemakmuran adalah barat laut. Arah kesehatan adalah arah timur ya. Nah, shio kambing dan kuda itu punya kecocokan ya. Jadi sebenarnya tahun depan boleh dikatakan secara singkat kambing juga menerima energi keberuntungan yang cukup stabil ya di tahun 2026 ya. Ya, nanti tonton di video tersendiri tentang shio kambing ya. Jadi arah keberuntungan tahun 2026 untuk shio kambing adalah barat daya, arah kemakmuran adalah barat laut, arah kesehatan adalah timur ya. Oke. Dan buat sahabat-sahabat Master Ong yang bershio monyet ya. Shio monyet tahun depan tahun 2026 arah keberuntungannya adalah barat daya dan barat ya. Kemudian arah kemakmuran adalah selatan, arah kesehatan adalah arah utara ya. Nah, tahun depan shio monyet butuh kreativitas yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Jadi perlu effort aktivitas yang lebih supaya bisa menerima frekuensi-frekuensi keberuntungan di tahun depan lebih baik ya. Nah, jadi nonton nantilah ya di masing-masing ramalan Master Ong di masing-masing shio ya, nanti ditunggu ya, makanya nyalakan tombol lonceng di YouTube ya, sehingga nanti setiap kali Master Ong upload video maka akan menerima informasinya. Dan juga buat yang istilahnya buat yang ingin tonton duluan video Master Ong ya, bisa join jadi members ya. Di sebelah di YouTube itu ada tulisan join atau bergabung, yaitu gabung menjadi fans clubnya Master Ong, nanti bisa menonton video Master Ong duluan dibanding orang lain, jadi lebih premier gitu ya. Oke. Dan juga tentu saja nanti Master Ong akan memberikan benefit-benefit lainnya seterusnya gitu. Oke. Nah, setelah shio monyet, buat sahabat Master Ong yang bershio ayam ya. Shio ayam arah keberuntungannya adalah barat ya. Kemudian arah kemakmuran adalah timur laut ya. Arah kesehatan adalah tenggara ya. Nah, jadi arah keberuntungan untuk shio ayam adalah barat, kemakmuran timur laut, dan kesehatan adalah arah tenggara. Nah, shio ayam tahun depan termasuk shio yang ya lumayan beruntung ya. Jadi perbanyak relasi ya, dan adalah tahun untuk ekspansi sebenarnya buat shio ayam ya. Nanti tonton di video tersendiri tentang shio ayam. Kemudian shio selanjutnya adalah buat sahabat-sahabat Master Ong yang bershio anjing ya. Nah, shio anjing arah keberuntungannya adalah barat laut ya. Kemudian arah kemakmuran adalah tenggara, sedangkan arah kesehatan adalah selatan ya. Nah, shio anjing memang tahun depan harus, karena shio anjing ini termasuk walaupun anjing itu adalah ya lumayan bergeraknya, tetapi shio anjing itu kadang lambat di dalam mengambil keputusan ya. Jadi harus belajar lebih cepat menatah mentalnya, emosinya harus lebih cepat ya, sehingga kalau mengambil keputusan itu bisa lebih cepat gitu. Jadi tidak ketinggalan kereta ibaratnya gitu ya untuk shio anjing. Nah, jadi shio anjing keberuntungannya, arah keberuntungannya adalah barat laut, kemakmuran adalah tenggara, dan kesehatan adalah selatan. Nah, yang terakhir adalah shio babi ya. Jadi untuk sahabat Master Ong yang bershio babi ya, arah keberuntungannya adalah utara dan barat laut ya. Kemudian arah kemakmuran adalah arah barat, sedangkan arah kesehatan adalah timur laut ya. Nah, energi dari kuda memang sedikit tabrakan ya, agak kasar lah terhadap shio babi. Jadi agak ini istilahnya ya dibilang harmonis enggak, cuma tekanannya itu lumayan besar ya. Jadi sahabat Master Ong yang bershio babi gunakan arah utara untuk menstabilkan energi ya, sehingga bentrokan energi ini tidak terlalu menyebabkan satu masalah gitu ya.
ya, baik kesehatan kita, keuangan kita maupun yang lainnya ya. Jadi demikian arah hoki atau arah kemakmuran ya, arah kesehatan yang terbaik untuk tahun depan untuk 12 show ya. Silakan kalau masih istilahnya kurang jelas diputar ulang aja video ini ya. Dan nanti masing-masing show akan Master Ong kupas lagi lebih dalam di video masing-masing show ya. Jadi ramalan di channel Master Ong ini akan banyak sekali ya. Jadi kalau bahas tentang misalnya tahun lalu aja yang ramalan 2025 aja hampir berapa puluh ya, hampir 20 atau 30 video ya. Jadi tahun 2026 juga demikian. Jadi sahabat Master Ong yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, apalagi sudah nyalakan tombol notifikasinya, tidak akan rugi kalau join di channel Master Ong ini, apalagi kalau jadi members itu untuk fans clubnya Master Ong gitu ya. Dan itu juga sekaligus mendukung supaya Master Ongnya ya lebih sering lagi bikin video gitu ya. Ya karena kan kadang-kadang kita juga sibuk, kemudian kalau misalnya tidak ada dukungan ya rasanya juga jadi malas gitu ya. Oke. Jadi silakan yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe ya, lakukan ya. Jadi komen di kolom komentar tuh penting banget ya. Jadi sebagai bentuk dukungan komen di kolom komentar. Kalau yang belum tahu show-nya apa, cantumkan tanggal, bulan, tahun lengkap ya, sehingga Mas Ong bisa hitung sama Mas Ong tuh show-nya apa, elemennya apa ya. Dan ya Mas Ong sekali lagi ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini ya. Sekarang juga subscriber semakin meningkat, semakin banyak gitu ya yang mendukung channel Master Ong. Oke, demikian kupasan video kali ini tentang arah yang hoki atau rezeki atau keberuntungan, kemakmuran dan kesehatan untuk 12 show ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semesta.